Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita akan ngoding implementasi algoritma pengurutan quicksort pada bahasa pemrograman Java. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas konsep dan apa itu pivot, cara kerja, serta pseudocode. Di video kali ini kita akan implementasikan ke bahasa pemrograman Java. Jadi harapannya sih buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya mengenai konsep logika dari quicksort, harap ditonton terlebih dahulu baru masuk ke video kali ini. Gitu ya, kalau udah ditonton kita langsung aja ngoding. Jadi silahkan dibuka aplikasi favorit teman-teman, text editor teman-teman yang terfavorit gitu ya. Di sini saya menggunakan VS Code dan di sini juga saya sudah melakukan percobaan algoritma quicksort dan berhasil. Tapi kita akan ngoding bareng. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi kita buat kelasnya. Jadi silahkan dibuat kelasnya. Klik kanan new file. Kalau di Java NetBeans itu ya klik kanan di package-nya, kemudian new Java class gitu ya. Namain aja dengan C quicksort. Kalau class forwardnya Java. Gitu. Sip ya, sudah seperti ini. Lalu jangan lupa kita buat main method public static void main gitu ya. Oke, kemudian gini. Nanti kita akan siapin array dulu. Nggak apa-apa, kita siapin aja. Misalnya arraynya integer ya, tipe datanya. Lalu namanya misalnya nilai. Langsung kita assignment. Misalnya di sini kita buat nilainya 15, lalu 76, 50, 45, dan 98, lalu 34 gitu. Kemudian nanti kita akan panggil prosedur yang namanya adalah quicksort gitu. Dengan masukkan argumen array nilai. Begini. Ini ada error, kenapa? Oh, karena kita belum deklarasikan prosedurnya. Nggak apa-apa. Sekarang gini. Kita buat prosedur quicksort itu. Public static void quicksort. Itu. Dia menampung parameter berupa array ya. Di sini kita namain aja dengan angka gitu seperti biasa lah. Lalu tampilkan sebelum dan tampilkan sesudah. Jadi kita bisa system out print lan sebelum gitu ya. Sebelum kita pakai for each for in a titik 2 nama arraynya angka, lalu system out print lan a kita concat dengan spasi gitu ya. Ini untuk yang sebelum. Sesudah kita juga butuh, kita bisa copy aja dari yang sebelum tadi, lalu di sini ubah aja jadi sesudah. Sip. Oh, enter satu kali, jangan lupa biar nggak satu baris ya, enter satu kali. Oke, sip. Nah, lalu di sini nanti kita akan panggil prosedur lagi yang akan mengolah pengurutan quicksort. Jadi anggap aja kalau di main method ini usernya manggil prosedurnya, lalu di prosedurnya ini yang mengolah datanya. Bukan mengolah datanya, cuman dia yang memanggil prosedur mana atau fungsi mana yang diperlukan. Gitu. Jadi si user mah taunya tinggal manggil fungsi aja udah, manggil prosedur aja udah, gitu ya. Sip. Lalu di sini kita akan buat nanti prosedur ya, ingat prosedur bukan function, karena kalau nanti function itu mengembalikan nilai, cuman di sini saya nggak mau pakai function ya biar lebih enak aja gitu. Ya walaupun sesuai dengan kebutuhan, misalnya di merge sort kemarin kita pakai function karena ya datanya akan dibolak-balik gitu. Cuman kalau di sini kita langsung aja set gitu. Makanya kita pakai prosedur. Ya, jadi kita pakai prosedur namanya adalah misalnya quicksort algorithm gitu. Ini walaupun namanya terserah teman-teman. Kemudian kita masukkan parameter berupa yang pertama array-nya, array angka. Ya. Kemudian yang kedua kita akan taruh indeks terkecil. Ya, dari array indeks terkecilnya berapa? 0. Taruh aja 0. Indeks terbesarnya berarti ya tinggal gini aja, angka titik length min 1. Ya, kalau length itu banyak datanya, cuman kalau array-nya itu
paling banyak atau di ujungnya berarti banyak data dikurang 1. Sip. Kalau udah, kita buat prosedur quicksort algoritmnya. Jadi public static void quicksort algorithm. Oke, dia menerima parameter berupa array. Di sini pakai aja in angka lah gitu ya, biar sama aja nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, menerima parameter 0 tadi, kita simpen di variabel indeks awal gitu misalnya. In ya, in indeks awal. Lalu untuk indeks yang terakhir kita simpan ke dalam variabel indeks akhir. Indeks akhir. Gini. Sip ya. Nah, kalau udah gimana? Kalau udah, nanti kita perlu variabel i dan j untuk perulangannya. Ya, walaupun nama variabelnya terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan i dan j aja. Supaya lebih familiar gitu ya. In i itu kita set dengan indeks awal array-nya. Jadi di sini nama variabelnya adalah indeks awal. Jadi set aja indeks awal. Kemudian in j ini untuk yang indeks akhir. Gitu. Ataupun misalnya nih dua-duanya variabel ini tipe datanya integer, teman-teman bisa gini. Bisa taruh aja koma di sini. Gitu. Artinya kita akan deklarasikan variabel i diisi indeks awal, tipe datanya integer, kemudian juga variabel j isinya indeks akhir, ya tipe datanya integer juga. Itu jadi kalau koma itu tandanya tipe datanya sama, cuman variabelnya beda. Itu. Nah kalau udah seperti ini gimana? Looping, ya loopingnya gini. Looping, atau perulangan deh. Perulangan untuk mengecek apakah data masih bisa dicek atau tidak. Artinya data tuh masih bisa dicek nggak? Udah urut belum? Masih ada yang belum urut belum gitu. Kalau masih ada yang belum urut, dicek lagi. Ya, kita lakukan di perulangan. Kita pakai while. While. Kalau i itu lebih kecil sama dengan j, gitu ya. Artinya masih ada indeks awal tuh masih lebih kecil daripada indeks akhir gitu ya maksudnya. Maka ngapain? Kita akan lakukan perulangan untuk i dan j. Ya. Untuk kali ini silahkan ditulis aja, nanti kita baca sama-sama. Karena kalau kita nulis sambil ngebaca, kayaknya akan lebih lama gitu. Ya, kita tulis aja dulu, kita ngoding aja dulu, nanti kita bahas satu persatu sekaligus kita baca. Ya, jadi gini. While kita untuk yang i dulu. Oke. Oh ya, ini saya lupa nih, pivotnya belum. Jadi kita bisa in pivot. Kita pakai pivotnya di awal, di akhir atau di tengah. Di awal aja, sesuai dengan yang kita bahas di konsep sebelumnya ya. Jadi pivot itu ngambil dari angka indeks i atau indeks awal ya, indeks awal gitu. Atau kalau teman-teman misalnya mau koma lagi ya koma aja di sini ya, kayak tadi ya teman-teman ya. Nah di sini gini, kalau angka ya, array angka indeks ke indeks i itu kurang dari pivot gitu. Pivot sudah kita deklarasikan, jadi nilainya ada nilainya, bukan cuma indeks lagi gitu, cuman ada nilainya. Kalau array indeks ke i itu nilainya lebih kecil dari pivot, nilai pivot, maka i plus plus. Oke. Kalau j gimana? Kalau j angka indeks ke j itu lebih dari pivot, maka j min min. Gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Di sini kita nulis aja dulu, ngoding aja dulu, nanti kita jelasin. Nanti saya jelasin, kita baca sama-sama. Intinya ditulis aja dulu. Nah, lalu gimana? Oh ya, ini saya komentarin ya. Kalau nilai di indeks awal atau nilai di sebelah kiri pivot itu kurang dari nilai pivot. Kalau di sini berarti
kalau nilai di sini bukan indeks awal, cuman di sebelah kiri pivot kurang dari nilai pivot. Kalau di sini, kalau nilai di sebelah kanan lebih dari nilai pivot, ya. Jadi anggap aja yang I itu kirinya pivot, ya. Kita ngecek di kirinya pivot. Kalau di J itu di kanannya pivot, ya, gitu. Ini kalau misalnya teman-teman mau ascending, berarti ini dibalik. Ini jadi lebih besar, ini jadi lebih kecil. Cuman di sini saya akan ascending aja, gitu. Sip ya. Oke. Kalau sudah, kita cek. Gini, if di sini kita akan menukarkan nilai. Jadi gini, if kalau angka indeks ke I lebih kecil atau sama dengan angka indeks ke J, maka ditukar. Cara nukernya gimana? Ya sama saja kayak yang kemarin gitu ya. Caranya gini, berarti kita punya variabel tampungan gitu. Tampungan diisi aja angka indeks ke I. Oke, lalu angka indeks ke I diubah jadi angka indeks ke J. Ya, lalu angka indeks ke J-nya jangan diubah jadi angka indeks ke I, karena angka indeks ke I kita sudah ubah tuh. Berhubung kita punya tampungan yang menampung data atau nilai dari array angka indeks ke I, jadi kita bisa manfaatin variabel tampungan itu. Ya, jadi kita isi aja tampungan. Itu. Nah, kemudian kita akan lakukan step juga di sini. I-nya plus, J-nya min. Ya, jadi data yang kiri itu nambah, bukan nambah, cuman indeksnya nambah. Jadi dia akan ngecek ke data berikutnya. Kalau di J-nya itu turun. Jadi ngecek data sebelumnya. Jadi misalnya pivotnya di sini, dia akan tergiring ke pivotnya gitu, menengah ke pivotnya, gitu. Acuannya gitu. Nanti kita sama-sama baca deh, ya. Lalu, nah di sini kita akan melakukan pemanggilan prosedur ini lagi. Cuman kita pakai pengkondisian gitu. Pengkondisian pertama kita anggap aja itu untuk partisi sebelah kiri. Dan nanti pengkondisian kedua untuk partisi sebelah kanan. Jadi ngeceknya tuh partisi kanan dan kiri. Supaya apa? Supaya datanya itu nggak ngumpul di kanan yang urut ataupun ngumpul di kiri yang urut. Tapi dua-duanya urut gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa cek if kalau variabel indeks awal itu lebih kecil dari J, maka panggil fungsi ini lagi. Kita pakai array angka tetap. Di sini kita pakai indeks awal dan di sini kita pakai J. Oke. Kemudian dua kali ya tadi, if kalau I masih lebih kecil dari indeks akhir, maka panggil fungsi ini lagi, tetap pakai array angka. Di sini kita pakai I, indeks awalnya, indeks akhir tetap pakai indeks akhir. Nah, dan berhubung kita pakai prosedur, kita nggak pakai return atau pengembalian nilai. Ya, jadi anggapannya itu si array-nya langsung diubah aja gitu. Tanpa kita harus umpan balik lagi, kita harus return lagi gitu. Itu kalau kita pakai prosedur. Itu ya, walaupun sesuaikan aja sama program teman-teman. Kalau misalnya pakai prosedur lebih efektif ya pakai prosedur. Kalaupun lebih efektifnya menggunakan function ya pakai aja function. Gitu ya. Oke, ini kalau kita jalankan misalnya. Ya, kita jalanin dulu, nanti kita baca sama-sama, tenang aja. Ini kalau kita jalanin, wow, kok malah nggak jalan? Ini akhir while-nya mana nih? Akhirnya di sini. Oh, ini nggak di dalam while. Untuk manggilnya itu di luar while. Oh, sorry. Lupa ngomentarin akhir pengecekan data. Aku taruh di sini. Cobain sekali lagi. Wow, errornya keren. Oh, mentok di sini ya. Coba kita cari salahnya. Ini namanya error logic nih. Kalau error sintak itu ketahuan tuh errornya baris keberapa. Itu error sintak. Cuman ini error logic.
Itu. Ini salahnya di sini kita nggak bandingin nilainya, cuman kita bandingin indeksnya. Jadi di sini bukan angka indeks ke i, tapi i aja. I. Di sini c. Itu aja. Sip, kalau sudah di save kita run lagi coba. Oke. Sip ya teman-teman ya. Sekarang kita baca. Ini harusnya teman-teman juga sudah berhasil nih. Oke, jadi sekarang gini, kita baca sama-sama. Ini kita klik ke kanan aja deh. Ini codingannya sini. Oke, sip. Jadi gini, kita fokusnya ke yang prosedur quicksort algorithm. Oke, misalnya nih, kita punya array, tadi berapa tuh array kita? 15, 7, 6, 45, seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita masukkan ke quicksort algorithm. Jadi acuannya gini. Di sini in i sama dengan indeks awal. Oke. Indeks awal pertama kita masukin 0. Jadi i sama dengan 0. Gitu. Atau gini deh. Indeks awal sama dengan 0. Itu. Lalu i sama dengan indeks awal 0 juga. Itu. Kemudian di sini j sama dengan indeks akhir. Indeks akhirnya berapa? Berarti kita punya data 5. Indeks akhirnya 4. Berarti indeks akhir sama dengan 4. Oke. J sama dengan indeks akhir 4 juga. Gitu. Pivot sama dengan array angka indeks awal. Oke. Pivot sama dengan array angka indeks awal. Indeks awal berapa? 0. Pivot kita berarti 15. Gitu. Oke. Jadi anggap aja gini. Yang 15 ini ya indeks awal gimana? IA gitu ya. Kecil. Kemudian indeks akhir kita di sini. Indeks akhir hanya gede supaya beda aja. Pivotnya di 15. Oke, pivot 15. Ingat. Oh, ini i, maaf. Ini i. Ini j. Gitu. Pivot kita 15 di sini. Oke. Nah, sekarang dicek apakah i ya lebih kecil sama dengan j. I-nya berapa? I-nya 0, j-nya 4. Iya. Kalau iya ngapain? Kalau iya, dicek tuh. Angka indeks ke i ya. Angka indeks ke i apakah lebih kecil dari pivot? Oh, di sini saya min gitu ya. Biar beda aja, kelihatan subnya gitu. Angka i lebih kecil dari pivot. Angka i. I-nya 0. 15. Lebih kecil dari pivot nggak? 15. Lebih kecil dari 15 nggak? Nggak. Kalau nggak ngapa-ngapain tuh. Kemudian di bawahnya, apakah angka j lebih dari pivot? Angka j berapa? J-nya 4, berarti 34 di sini. Ya. Lebih besar dari pivot. 34 lebih besar dari pivot. 15. Iya. Kalau iya ngapain? J min. Kalau iya, J min. Jadi sekarang gini. Ini saya copy aja. Nanti jadinya seperti ini. J-nya jadi ke 98. Oke. Kemudian looping lagi. Apakah angka J 98 lebih besar dari pivot 15? Iya. Kalau iya, J min lagi. Jadi ke 45. Dicek lagi. Apakah angka J lebih besar dari pivot? 45 lebih besar dari 15? Iya. J min lagi. Oke. 76 masih lebih besar dari 15. J min lagi. Jadi J-nya sekarang di sini. Kemudian sekarang dicek. Angka J 15
lebih besar dari 15 enggak? Enggak. Kalau enggak kita lewat ke sini. Jadi ini J. J ini sekarang nilainya adalah 0. Ya, indeks ke 0. Karena kan ini array data pertama indeks ke 0. Jadi sekarang bisa kita bayangkan bahwa J ini adalah 0. Gitu. Ya. Kemudian kita lari ke bawahnya. If kalau ini kita taruh di sini aja. Ini ginilah. I lebih kecil sama dengan J enggak? I-nya berapa? I-nya 0. I-nya 0, J-nya 0. Lebih kecil sama dengan, masih ketolong sama dengan. Iya. Kalau iya ditukar. Oke. Angka I dengan angka J. Sama aja, berarti 15 ditukar dengan 15. Gitu. Jadi ya itu ditukar cuman nggak terasa ditukarnya gitu ya, karena sama-sama 15. Sip. Jadi sekarang datanya seperti ini. Sama aja ya. Sama aja, nggak ada bedanya karena 15 ditukar dengan 15. Sip. Kemudian setelah ini I-nya plus plus. 0 ditambah 1, 1. J-nya min min. Berarti sekarang J-nya kan 0. Ya. Sekarang J-nya 0 atau di sini gini deh. J sama dengan 0. J-nya kan 0. Dicek apakah 0 lebih kecil sama dengan 0. Ya. J-nya sekarang berarti 0 ya dikurang 1. Jadi min 1. J-nya. Nah, looping lagi di sini. Balik lagi ke sini ya, ke atas. Kan while. Balik ke sini. I 1 apakah lebih kecil sama dengan J? 1 tidak lebih kecil sama dengan min 1. Ya. Kalau enggak, dia lari ke sini. Oke. Larinya ke sini. Indeks awal. Pengecekan indeks awal apakah lebih kecil dari J? J-nya min 1. Indeks awalnya 0. Enggak. Sekarang sini. Apakah I lebih kecil dari indeks akhir? I-nya berapa? 1. Oke. 1. Indeks akhirnya 4. Ya, 1 masih lebih kecil dari 4. Oke, kalau iya ngapain? Kalau iya, kita panggil quicksort algorithm lagi. Jadi kita panggil quicksort algorithm. Cuman yang menjadi indeks awal itu I. Jadi indeks ke 1 jadi di sini. Indeks awalnya. Indeks akhirnya, indeks akhir berapa? Indeks akhir 4. Jadi di sini. Gitu. Gitu. Oh, sorry. Ini tadi I-nya indeks ke 1 ya. Jadi gini. Yang 15 diabaikan. Nggak dicek lagi karena kita tahu bahwa oh, mungkin 15 ini sudah nilai terkecil. Gitu. Oke. Kita coba baca lagi. Oke. Berarti dari mana nih? Dari sini lagi ya. Ini berapa nih? Indeks awalnya 1. 1. Indeks akhirnya 4. Tetap 4. Berarti ini tetap 1 ya. Jadi I-nya kan ngikut indeks awal. Itu. Sip. Seperti ini. Sama saja. Pivotnya berarti 76. Karena kan indeksnya 1. Jadi ini 76. Jadi sekarang I-nya ada di indeks 1. Di 76. Pivotnya juga di 76. Ini. Apakah I lebih kecil sama dengan J? J-nya 4. I-nya 1. Iya. Kalau iya, apakah angka indeks ke I lebih kecil dari pivot? Indeks ke I 76 lebih kecil dari pivot 76. Enggak. Lari ke sini. Angka indeks ke J 34 lebih besar dari pivot. Enggak juga. Jadi ini tidak dilakukan. Ya, 34 tidak lebih besar dari 76. Itu. Lalu kita cek di bawahnya lagi.
if kalau I kurang dari sama dengan J, I-nya berapa? I-nya 1, J-nya 4. Maka lakukan pertukaran data angka indeks ke I dengan angka indeks ke J. Indeks ke I-nya berapa? 76. Ditukar dengan 34. 34 jadi ke sini. 76 jadi sini. Oke. Sekarang I-nya plus. I-nya 1 awalnya sekarang jadi 2. J-nya awalnya 4 sekarang jadi 3. Oke, sekarang kita looping ke while lagi. Ke sini berarti. Apakah I lebih kecil sama dengan J? I-nya berapa? Sekarang I-nya 2, J-nya 3. Iya, masih iya. Kalau iya dicek. Apakah angka indeks ke I-nya 2 berarti sekarang I-nya di sini. J-nya min-min ya tadi ya. Berarti sekarang J-nya di 98. Oke, dicek. Ini I masih lebih kecil daripada J. Apakah angka indeks ke I lebih kecil dari pivot? Pivotnya kan ngikut ya. Pivotnya tetap berapa nih? 76. Angka I 45 lebih kecil dari pivot. Maka ngapain? I plus. I-nya oke, yang awalnya 2 jadi 3. Gitu. Looping lagi ke sini. Apakah I 3 lebih kecil sama dengan J? J-nya 0, 1, 2, 3. Sama-sama 3. Masih ketolong sama dengan. Kalau iya, I plus lagi 4. Gitu. Oke. 4. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Enggak. Oke, sekarang save aja. I-nya sama dengan 4. Sekarang dicek. Apakah angka indeks ke J 98 lebih besar dari pivot? Pivotnya 76. Iya. Kalau iya, J min. J-nya awalnya 4 ya. 0, 1, 2, 3. Oh, 3. Min. Jadi J sama dengan 2. Gitu. Angka indeks ke J 245 lebih besar dari pivot. Pivotnya berapa? 76. Enggak. Oke, lari ke sini. If kalau I lebih kecil sama dengan J, I-nya berapa? I-nya 4. J-nya 2. Tidak ada proses penukaran di sini. Dan untuk selanjutnya sampai proses seterusnya bagaimana data ini berhasil urut, silahkan dibaca sendiri ya teman-teman ya. Ini kalau saya baca nih lama banget nih pasti. Ya, jadi ya intinya kita sudah berhasil membuat quick sort di bahasa pemrograman Java. Dan ya seperti yang kita tahu bahwa ibaratnya gini aja. Untuk yang if ini, I lebih kecil sama dengan indeks akhir, dia itu ngecek di sisi kanan. Oke. Nah, untuk yang if indeks awal kurang dari J, itu dia ngecek lagi dari awal sampai akhir. Tergantung pengkondisiannya seperti apa. Itu bisa sampai akhir atau bisa separuhnya atau bisa bahkan ya 1-2 data doang dari kiri. Intinya ini dari kiri, ini dari kanan. Itu. Kenapa seperti itu? Ya karena seperti yang kita tahu bahwa kita menentukan pivot di awal, itu datanya akan ngumpul yang tidak urut di kanan. Kalau kita menentukan pivot di sebelah kanan atau akhir elemen pada array, nanti yang nggak urut di sebelah kiri gitu. Makanya kita lakukan 2 cara seperti ini. 2 kali prosedur rekursif gitu. Dan ini misalnya ya, ini kan kita menentukan pivotnya di awal. Oke, sekarang coba kita menentukan pivotnya di tengah dan di sebelah kanan. Coba ya. Sekarang di sebelah kanan dulu. Jadi misalnya nih pivot ya angka indeks akhir bisa. Oke. Cobain. Tuh. Jalan. Oke. Indeks akhir kemudian misalnya kita taruh di tengah. Jadi kita bisa gini. Gimana tadi? Pivot nih. Oke, berarti indeks awal ditambah indeks akhir dibagi 2. Oh, dibagi 2. Itu di tengah. Jadi kita bisa tambahin dulu berapa elemennya, totalnya elemen berapa, bagi 2. Itu. Bukan total elemen tapi
banyak arraynya berapa gitu. Sip, kalau sudah coba di run. Ini di pivot tengah ya. Pivot tengah. Coba di run. Oke, sip. Jalan juga. Jadi ini cara kita untuk menentukan ya pengurutan data menggunakan algoritma quicksort. Jadi saya rasa cukup itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ya walaupun saya tahu ya kita agak sedikit mumet di sini ya. Kita agak sedikit pusing di quicksort ini. Dan ini adalah algoritma pengurutan yang terakhir yang kita bahas. Dan di video selanjutnya kita akan masuk ke di algoritma pencarian. Ya. Jadi apa itu pencarian? Kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Nusayah Bransyah pamit. Dan saya ucapkan terima kasih. Keep learning and keep spirits.